Nggak terasa nih Opsiana Podcast sudah mau 4 tahun aja. Kira-kira apa rahasianya agar Opsiana Podcast itu bisa terus konsisten sampai sekarang? Jawabannya ya karena gue pakai Anchor, aplikasi yang memudahkan gue buat nge-podcast, sehingga gue bisa nge-podcast kapan aja dan di mana aja. Tinggal rekam, edit, dan upload semuanya itu udah di satu aplikasi. Oleh karena itu kalian cobain juga pakai Anchor untuk bikin podcast original milik kalian. Selamat datang di Tutup 2022. Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Selamat mendengarkan. Kenapa bisnis itu butuh sistem? Kalau kita bicara soal sistem ya, sistem itu mungkin identik dengan aplikasi sekarang ini. Kalau korporasi mungkin mengenal yang namanya ERP, CRM, dan lain-lain. Kalau usaha kecil mungkin mengenal yang namanya aplikasi kasir seperti POS. Tapi sebenarnya kalau kita bicara sebuah sistem dalam bisnis itu lebih dari itu. Sistem dalam bisnis itu bisa berupa aturan, bisa berupa SOP, dan juga aplikasi seperti tadi. Tapi pertanyaannya, kenapa sebuah bisnis itu butuh yang namanya sistem? Langsung aja kita bahas di Opsiana Podcast kali ini. Yang pertama, sistem itu bisa meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentunya ketika kita buat usaha pertama kali lalu kita hire karyawan, ada kemungkinan karyawan ini menjadi oknum yang tidak bertanggung jawab di mana bisa melakukan kecurangan ketika tidak diawasi oleh kita. Tentunya kita sebagai business owner ya tidak bisa terus berada di bisnis kita jika kita ingin bisnis kita itu scale. Tentunya kita harus mengalokasikan waktu dan tenaga kita di tempat lain yang bisa membantu pertumbuhan dari bisnis kita. Sehingga hal ini membuat bisnis kita itu tidak terawasi dengan baik. Bentuk kecurangan yang sering terjadi itu adalah stok barang yang jumlahnya itu tiba-tiba berkurang tanpa ada penjualan. Kemudian jumlah uang yang diterima tidak sesuai dengan penjualan yang didapatkan, atau bahkan barang yang kita miliki itu dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada seharusnya. Tapi yang masuk ke kita itu ya dengan harga jual kita. Tentunya apa yang dilakukan oleh oknum ini ya merugikan bisnis kita. Oleh karena itu kita harus punya mitigasi agar hal-hal tersebut tidak dapat terjadi di bisnis kita. Cara paling mudah ya dengan membuat aturan atau SOP yang harus diikuti oleh karyawan. Kemudian juga bisa menerapkan sistem aplikasi sehingga datanya itu tidak dapat dimanipulasi dengan mudah. Lalu juga bisa dipasang hardware atau semacam kamera CCTV untuk memantau kinerjanya. Karena balik lagi ya, kecurangan seperti ini kalau sudah berhasil sekali tanpa ketahuan bisa terjadi terus-menerus. Dan kalau terjadi terus-menerus artinya bisnisnya itu bakal rugi terus sehingga skenario terburuknya ya bisnisnya tutup. Dan ini bukan kasus yang khusus, bukan. Ini udah kasus yang umum. Jadi ya bisa terjadi di mana saja oleh siapa aja. Karena balik lagi, oknum yang tidak bertanggung jawab itu banyak. Karena ada kesempatan, tidak ketahuan, dan tidak ada punishment. Alasan kedua kenapa bisnis itu harus pakai sistem adalah untuk mengurangi kesalahan input data. Ini cukup sering ya karena namanya juga manusia kalau melakukan hal terus-menerus secara manual tentunya bakal melakukan kesalahan. Apalagi kalau itu udah berhubungan sama matematika yang berhubungan dengan angka, uang. Dan tentunya dalam bisnis hal itu krusial. Beda 1-0 aja itu udah bisa bikin bisnisnya itu rugi. Dan yang bikin repot adalah kalau seandainya hitungannya itu salah, kita harus nge-tracing lagi dong data mana nih yang mempengaruhi. Dan nge-tracingnya itu ribet banget. Apalagi kalau lu masih pertama kali jalanin bisnis, lalu pembukuannya itu sebulan sekali dan salah hitung, itu bisa ngulang dari awal. Mana bondnya juga banyak kan. Makanya digunakanlah sistem yang bisa membantu meminimalisir kesalahan input data dan bisa membantu memperbaiki data tersebut kalau terjadi kesalahan. Misalnya dari segi SOP aja deh, dimana 1 jam sebelum tutup bisnis misalnya dilakukan perhitungan bond dan bond tadi ditaruh berdasarkan susunan tanggal.
Dengan begini, kita itu udah nggak perlu ngitung semua bond dalam satu hari untuk satu bulan. Tapi kita cukup totalin total dari bond setiap hari yang sudah dihitung per harinya. Atau kalau pakai sistem, kita tinggal tarik data aja kan. Semua perhitungan kalau udah pakai aplikasi itu kan juga udah otomatis. Jadi bisa dibilang meskipun terjadi input data yang salah, kalau kita udah pakai sistem atau pakai aplikasi, melakukan perbaikannya itu menjadi jauh lebih mudah. Lalu poin terakhir, kenapa bisnis harus pakai sistem? Ya karena sistem itu bisa mempercepat proses bisnis. Kalau kita udah menerapkan sistem, entah itu SOP atau aplikasi, artinya kita udah membuat langkah yang terstruktur dengan membuang hal-hal yang tidak efisien. Tentunya hal ini pun bisa berdampak kepada produktivitas karyawan, kemudian peningkatan laba, dan juga kemudahan dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Kenapa bisa seperti itu? Pertama, dari karyawan yang produktif. Karena mereka itu udah nggak kebingungan harus ngelakuin apa, dan mereka udah bisa fokus ngelakuin sebuah aktivitas berdasarkan waktu yang sudah ditentukan di dalam SOP-nya. Misalnya di bisnis makanan, masa dia baru ngambil bahan baku dari gudang ketika dia mau masak aja? Artinya setiap ada pesanan dia harus bolak-balik ke gudang. Nah, bolak-balik ke gudang ini yang memakan waktu dan tenaga. Tapi kalau dia menerapkan SOP misalnya, setiap pagi itu bahan-bahannya udah disiapkan dan baru ditaruh itu ketika 1 jam sebelum pulang. Nah, dia kan berarti cuma bolak-balik ke gudangnya itu 2 kali kan, ketimbang bolak-balik ke gudang pas masak. Tentunya dengan begitu, karyawan kita itu bisa melayani customer kita lebih cepat karena dia langsung fokusnya dimasak aja, nggak perlu bolak-balik ke gudang. Dan dari customer pun nggak perlu nunggu lama-lama. Artinya waktu servingnya itu cepat. Kalau waktu servingnya itu cepat, kemungkinan customer ninggalin kita karena waktu servingnya lama itu kan berkurang ya. Sehingga pemasukan dari bisnis kita bertambah. Dari situ kita dapat data kan. Nah, dapat data tentang produk apa aja ini yang sering dibeli oleh customer. Dari situ kita bisa mengambil keputusan untuk scale bisnis kita seperti apa. Entah kita ingin memperbanyak stok untuk produk yang rame ini, atau mau bikin promo untuk produk-produk yang bisa dikatakan kurang laku. Semuanya pokoknya menjadi lebih mudah dan detail karena kita udah punya data dari sistem itu. Nah, jadi itulah 3 keuntungan dan juga alasan kenapa kita itu harus menggunakan sistem dalam bisnis kita. Menurut kalian gimana? Apakah kalian udah mulai tertarik nih buat menerapkan sistem atau pakai sistem? Semoga ya ketika bisnis kalian itu udah pakai sistem, bisnis kalian itu menjadi jauh lebih terstruktur dan juga lebih rapi sehingga memberikan dampak yang positif juga kepada kalian tentunya. Well, gua rasa itu aja yang pengen gue bahas di Opsiana Podcast kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di Tutup 2022 episode lainnya. Bye semuanya.